Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai umat Allah Subhanahu wa taala yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan kepada kita lahir dan batin. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanasan global. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan isi yang terkandung dalam Al-Qur'an kepada umatnya. Dan Al-Qur'an merupakan sumber kebenaran dan ilmu. Semua ilmu yang membahas tentang fenomena-fenomena yang sebenarnya yaitu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi dan seisinya. Salah satu fenomena yang saat ini sedang dibicarakan yaitu yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan atau yang diakibatkan oleh fenomena pemanasan global. Nah, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pemanasan global tersebut merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh ulah-ulah manusia seperti pembakaran hutan, kemudian penebangan hutan, kemudian pengeboman yang dilakukan di laut dan juga kerusakan yang dilakukan manusia baik di darat maupun di laut. Nah, salah satu akibat yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan tersebut yaitu mengakibatkan pergeserannya iklim yang ada di bumi ini. Nah, sekarang ini banyak bahkan seluruh dunia pun mengalami pergeseran musim, tidak terkecuali juga dengan Indonesia, di mana sekarang Indonesia pergeseran musim pun sudah tampak terjadi saat ini. Nah, di mana dahulu Indonesia terdapat dua musim yang dikatakan musim tropis, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, musim kemarau biasa terjadi pada bulan Maret sampai Agustus, dan musim penghujan terjadi antara bulan September sampai bulan Februari. Akan tetapi kondisi tersebut sekarang mengalami pergeseran, di mana pada bulan September pun masih bisa dikatakan kemarau dan belum menunjukkan akan terjadinya perubahan cuaca. Nah, tapi hal itu juga salah satu akibat dari ditimbulkannya kerusakan lingkungan, yaitu terancam punahnya tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Menurut laporan dari World Wide Fund pada tahun 2009, data yang diambil dari tahun 2009 itu menyatakan bahwa sebanyak 72% hewan dan tumbuhan itu terancam punah. Jadi hampir menyentuh setengah lebihnya populasi yang ada di bumi ini mengalami kepunahan. Dan juga tercatat sebanyak 142.500 menurut International Union of Conservation of Nature, itu sebanyak 40.000 tanaman dan hewan itu sudah memasuki terancam punah. Nah, dan hal itulah yang disebabkan oleh itu tadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang baik dilakukan di darat maupun yang di laut. Dan hal itu pun sudah jelas dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat Al-Arum ayat 41 yang berbunyi Zuhara fasadu fil barri wal bahri kasabat aidin nazilu zihokum bazallazi amilu la'allahum yarji'un, yang dimana artinya itu sudah telah tampak kerusakan-kerusakan yang terjadi baik di darat maupun di laut yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, supaya Allah itu memberikan kepada umatnya itu kebahagiaan akibat dari ulah dari manusia itu sendiri, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Nah, sudah jelas bahwasanya dijelaskan hal tersebut akan terjadi di muka bumi ini, dan hal tersebut benar-benar terjadi. Akan diprediksi bahwa hal itu terjadi dan benar adanya itu akan terjadi. Nah, saat ini itu sudah banyak kerusakan-kerusakan yang baik di darat maupun di laut yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, kemudian perubahan iklim tadi. Dan hal itulah para ulama menyebutkan sebagai isyarat bahwasanya itu bumi itu mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh ulah-ulah manusia. Sementara itu, menurut surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha wa ud'uhu fa'u wa tama'ah inna rahmatallahi
qaribum minal muhsinin, yang diartikannya sebagai dan janganlah kamu membuat kerusakan-kerusakan di bumi sesudah Allah itu memperbaikinya. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan kita, dan kamu itu berharap bahwa berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harap bahwasanya itu sesungguhnya Allah itu rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Nah, pada sudah jelas Allah itu maha baik, maha pemberi segala-galanya, maha agung, maha pencipta, maha memberikan kita keselamatan, kesehatan, kemudian memberikan kita rezeki. Tetapi kenapa manusia malah membuat kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini? Dan juga sebagai contohnya di Indonesia sendiri, bisa juga Indonesia itu disebut sebagai tropis, di mana tropis itu di Indonesia memiliki berbagai hutan-hutan yang sangat luas, dan hal itu menurut penelitian itu hampir 57% hutan di Indonesia itu mengalami kebakaran atau penebangan hutan yang nantinya akan dibuat oleh perkebunan kelapa sawit. Dan hal itulah sudah jelas bukan bahwasanya kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat oleh manusia itu sudah benar adanya, dan hal itulah yang akan mengakibatkan pemanasan global semakin meningkat. Harusnya itu sebagai manusia itu harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu juga harus melakukan perbaikan agar alam dan dunia ini bisa bertahan lebih lama. Hal itulah Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi wa idza qila lahum la tafsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun, yang diartikannya dan bila kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, lalu mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, sama juga dengan hadis yang berbunyi ma'ana naitukum anhu fajtanibuh, yang artinya Rasulullah itu sudah melarang umat-umatnya untuk menjauhi segala larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjauhinya, tetapi manusia malah sebaliknya. Kemudian sudah jelas ayat-ayat tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk merawat, kemudian mengelola, memanfaatkan dan memakmurkan bumi yang beragam dari berbagai sumber alam yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia malah merusaknya dan mengeksploitasinya. Nah, juga manusia itu di mana seharusnya itu manusia harus selalu diingatkan bahwasanya ada ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang di Al-Qur'an maupun di hadis maupun yang sumber alam yang sudah tampak di muka bumi ini. Nah, itu benar tidak ada kekeliruan. Tetapi sayang kembali lagi kepada manusia yang tidak tergugah dan ingin menguasai alam semesta ini, yaitu tadi diakibatkan oleh keserakahan manusia. Nah, tapi juga manusia itu tidak bisa untuk diingatkan secara visual maupun verbal. Nah, Allah itu sebenarnya sebagai contohnya saja, manusia itu ketika melihat keindahan alam, kemudian melihat adanya peluang di dalamnya dan sumber-sumber daya alam yang sangat menghasilkan dari segi finansial ataupun yang akan mengangkat derajat dalam kehidupan dunia ini, tapi manusia itu di dalam dirinya itu tergugah untuk menguasainya, dan yang pada akhirnya manusia itu membuat kelicikan-kelicikan tadi, merusak ekosistem yang ada di alam semesta ini. Allah Ta'ala pun berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27 yang berbunyi walau basatallahu rizqa li'ibadihi la bagha fil ardi walaki yatazzilu bi qadari ma yasha inna hubiyang ibadi kharibum basir, yang artinya dan jikalau Allah itu melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Dan kemudian tetapi Allah itu menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukurannya. Sesungguhnya Dia Maha melihat dan Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Jadi Allah itu sudah memberikan rezeki setiap manusia itu dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan hanya saja manusia itu sendiri yang membuat seolah-olah kebutuhan itu masih kurang. Dan juga
yang akhirnya manusia itu menghambur-hamburkan dengan apa yang kebutuhan itu tidak ada. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cobaan kepada umatnya itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah itu sebenarnya maha baik, tetapi umatnya sendiri yang melakukan malah merusak alam semesta ini dengan melakukan kelicikan-kelicikan, kemudian membuat kerusakan-kerusakan yang akan berakibat fatal pada kehidupan selanjutnya. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan manusia untuk menjaga lingkungan dan merawat lingkungan. Nah, mari kita sebagai generasi muda, kaum muda, sebagai generasi penegak lingkungan yang selanjutnya, agar lingkungan ini, alam semesta ini dapat bertahan lebih lama kembali. Dan kita sebagai agama Islam, yang dimana agama Islam itu sebagai rahmatan lil alamin yang dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut. Oleh karena itu, Islam itu diharapkan dapat menjawab dan menyelamatkan bumi, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan juga terdapat solusi-solusi yang ditawarkan dalam Al-Quran, yang dimana solusi-solusi tersebut terdapat 3. Yang pertama yaitu iman dan ketakwaan, dimana iman tersebut manusia itu harus bisa optimis, merasa nyaman, aman dengan terhadap sesuatu yang dilakukannya. Kemudian bertakwa, di mana manusia itu harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat, kemudian dapat menjauhkan manusia itu dari kebodohan, kemudian ketidakadilan dan keangkuhan. Dan yang kedua itu sadar akan lingkungan. Nah, sadar akan lingkungan ini kita harus melihat bahwasanya lingkungan sekarang ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja. Jadi bagaimana kita harus sadar akan lingkungan tersebut, yaitu seperti dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak menebang pohon sembarangan, menjaga lingkungan kita agar lebih indah, lebih terawat, dan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, agar tidak terjadi tadi kerusakan-kerusakan yang lebih parah. Kemudian yang ketiga yaitu mampu mengelola sumber daya alam itu dengan baik, dimana ketika mengelola itu tidak menghambur-hamburkan sumber daya alam, kemudian tidak membuat sumber daya alam itu cepat habis, dan juga menggunakan sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, maka agar kualitas hidup itu lebih baik lagi, dan bumi kita itu dapat bertahan hidup lebih lama kembali. Jadi kita harus melindungi bumi kita dengan cara iman dan bertakwa, kemudian sadar akan lingkungan, dan mampu mengelola lingkungan dengan baik agar bumi itu dapat bertahan lama, karena itu merupakan perintah Allah. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata atau kurang tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhiru kala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.